gaji dari seorang guru itu meskipun kecil, insya Allah barokah. Nah, ini kan kami petuah terutama kepada peserta didik di sini. Catat apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita catat. Mantap. Kemudian kita ke hulu, penerangan kemudian. Semangat. Tidak kalian melihat dari keluarga mana, ekonominya seperti apa. Insya Allah apabila kita memiliki keyakinan, pasti Allah akan mengabulkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Abah di channel YouTube MTSN 3 TV. Baik, pada kesempatan kali ini Abah akan bincang-bincang dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang dosen di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Subang. Beliau adalah Wonder Woman ya, seorang ibu gitu ya. Nanti kita akan perkenalan, mudah-mudahan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang pada kali ini bersama Abah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Baik pemirsa, kita sambut. Beliau adalah Ibu dosen. Selamat berjumpa kembali Bu. Iya. Dengan Abah nih. Iya, selamat berjumpa Abah. Alhamdulillah bisa bertemu. Ibu begini, barusan kan udah ada acara resmi perpisahan ini ya. Mahasiswa-mahasiswi PPL di Adil Jannah. Nah, pada kesempatan kali ini Abah akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu. Minta waktunya beberapa menit ya. Baik pemirsa, kita akan perkenalan. Ibu silakan untuk perkenalan. Dari nama, kemudian alamat, pekerjaan, keluarga, ya pokoknya tetek bengek yang menyangkut paut dengan keluarga Ibu. Silakan Bu. Baiklah, saya perkenalkan diri ya. Nama saya yaitu N Maimunah SAG MMPD, dan sekarang alhamdulillah saya menjadi udah lulus doktor. Alhamdulillah Bu. Iya. Alhamdulillah. Jadi nama saya, nama panggilan, ada dipanggil Mai ya, kalau di Subang ada dipanggil Neneng, ada juga dipanggil keluarga di Adil Jannah gitu ya, alhamdulillah. Kemudian keluarga, saya memiliki suami satu untuk abadan selama-lamanya di akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Memiliki anak 2 ya, dan sudah bercucu. Dari nenek ya? Satu, jadi udah nenek saya. Tapi belum nenek-nenek. Kemudian saya tinggal dulu, yaitu dari pertama sehingga saya bisa menjadi dan kenal dengan Abah di MTS ini. Itu saya asli Subang. Bahkan sangat-sangat yang bukan ke daerah sekali ya. Yaitu saya dilahirkan di Desa Cimenteng. Di sana saya sampai SD di sana, kemudian dengan perjalanan hidup dari awal bukan artian keprihatinan ya, menuntut hidup, yaitu saya itu ditinggal 5 bersaudara, ditinggal dari SD kelas 1 itu oleh seorang ibu. Kemudian dititipkan di pesantren Nurul Iman Cisalak dan sekolah di sana. Kemudian juga sekolah setelah lulus dari MTSN 2 Cisalak, kemudian melanjutkan ke Aliyah Cisalak, ke Aliyah Al-Husna. Tapi hanya 1 tahun. Kemudian karena orang tua saya yaitu menuntut saya itu menjadi seorang guru gitu ya, keharusan menjadi seorang guru. Padahal kalau melihat dari latar belakang ya kependidikan pada saat itu, gajinya luar biasa kecil sekali. Tetapi kata orang tua saya selalu terdengar di dalam benak hati saya itu, yang terpenting gaji dari seorang guru itu meskipun kecil, insya Allah barokah. Nah ini alhamdulillah ya. Nah setelah itu saya melanjutkan lagi karena supaya orang tua melanjutkan ke PGA. Setelah saya 1 tahun di Aliyah Al-Husna ini, kemudian melanjutkan ke PGA Bandung. Nah setelah dari lulus dari PGA Bandung,
saya itu jadi tidak langsung melanjutkan perkuliahan, tetapi menikah dulu. Menikah dulu ya. Jadi saya menikah menikah itu muda. Mungkin usia kurang lebih 18 tahun ya pada saat itu. Nah, tapi dalam hati saya boleh dinikahkan karena saya lewat perjodohan, dijodohkan oleh kakak yang punya Riyadul Jannah almarhum Ujang Saifullah pada saat itu. Nah, akhirnya saya silahkan sekarang saya menikah, tetapi dengan catatan tetap akan melanjutkan kuliah dan ingin menjadi guru itu. Nah, setelah itu alhamdulillah sambil perjalanan berkuliah dan berumah tangga, tetapi ada semangat yang tinggi meskipun istilahnya saya kuliah gendong bayi gitu ya. Pada saat itu alhamdulillah lulus juga tahun 1997. Kemudian pada akhir ceritanya Bah ya. Nah, setelah itu ya karena saya itu seneng mengajar anak-anak. Nah, pada tahun 2009-2010 alhamdulillah saya diangkat PNS di Kabupaten Subang. Ya, yaitu di DPK kan di Riyadul Jannah. Jadi, nah dalam menuntut ilmu itu kita ini tidak melihat latar belakang siapa, tidak melihat kita ekonomi dari mana. Nah, setelah itu saya tetap termotivasi untuk melanjutkan kuliah ke S2. Alhamdulillah pada saat itu 2013 Abah, alhamdulillah dari Kabupaten Subang saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke S2. Alhamdulillah. Setelah itu ya lulus sambil mengajar tetap ya bolak-balik Subang Bandung, tapi alhamdulillah semangat yang tinggi. Meskipun jauh, saya itu malah lebih awal dari yang dekat. Prinsip hidup saya itu disiplin waktu, disiplin komitmen dalam pekerjaan. Nah, kemudian 2014 awal Januari ya ketika itu ada rekrutmen untuk menjadi pengawas. Alhamdulillah dari kota Subang itu 2 orang yang diangkat untuk pengawas SMA, SMK. Nah, pada saat itu 2015 itu alihlah peraturan yang SMA itu pindah ke provinsi Abah pada saat itu. Nah, setelah itu saya akhirnya pindah ke kota Bandung dan sekarang di 24. Pada tahun 2018 kemarin saya alhamdulillah mengikuti S3 lulus kemarin. Alhamdulillah dengan semangat yang tinggi, luar biasa, motivasi dari keluarga dan termotivasi karena kita ini sebagai anak daerah, anak daerah yang terpencil dari Cimenteng, kelahiran Cimenteng. Alhamdulillah 2021 bulan November saya sidang terbuka dan alhamdulillah yaitu dari sekelas 32 itu alhamdulillah abdi kadalapan. Alhamdulillah. Janten eno wisuda teh sasi ayeuna Desember kaping 18. Insyaallah akan melaksanakan wisuda di Uninus. Mudah-mudahan lancar lah. Iya, amin. Insyaallah. Nah itu ya. Itu Abah mengenai mungkin perjalanan karir. Hidup karir sampai sekarang. Jadi sangat terharu Bu tadi, apalagi kita sama-sama alumni ya di MTS 2 di Salak. MTS 2 di Salak. Begini Bu, nah sekarang kan Ibu sudah jadi dosen ya di STAI Riyadul Jannah. Nah, aktivitas selain dosen itu apa aja? Aktivitas selain dosen, alhamdulillah saya dipercaya menjadi bendahara Agfai Kota Bandung. Agfai itu singkatan dari Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia. Amin. Waduh, mantap banget Bu. Kemudian jadi Humas MGMP Kota Bandung. Sakit. Ini pemirsa ya, multi talent Ibu ini. Mudah-mudahan Bu ilmunya yang disampaikan oleh Ibu kepada pemirsa, kepada semuanya barokah, amin. Amin ya Allah ya Rabbi. Baik, pemirsa. Begini Bu, selanjutnya kan tadi udah ada ditutup sama Pak Kepala ya, sama Ibu juga tentang ada kegiatan PPL di MTS Negeri 3 Subang. Nah, bagaimana kesan
terhadap kegiatan PPL yang ada di MTS Negeri 3 Subang? Ya. Luar biasa ya, sangat mengesankan. Alhamdulillah saya mengantarkan para mahasiswa ya ke MTS 3 Subang ini sebanyak 11 orang ya, dari jurusan PAI. Nah, kemudian alhamdulillah di sini sangat luar biasa untuk kekeluargaannya, kemudian terjalin komunikasinya yang sangat luar biasa, juga mengarahkan kepada para mahasiswa kami mengenai teori-teori dalam pembelajaran yang sangat-sangat baik gitu. Kesan pesan untuk para mahasiswa yang sudah beres melaksanakan PPL kurang lebih 2 bulan ya, 8 kali pertemuan dengan berbagai hal. Nah, bagaimana kesan pesan buat mereka? Ya, kesan-kesannya kepada para mahasiswa ya, jadikan ilmu yang telah diperoleh di sini, yaitu menjadikan bekal buat mereka menjadi guru yang profesional. Kemudian juga untuk keluarga ya, sekarang kita jalin kerjasama. Di sana ada Aliyah, kemudian ada STAI. Mudah-mudahan dari lulusan ke sini daripada jauh, ya istilahnya mahal dan lain sebagainya, lebih baik yang terdekat, tapi meskipun murah insya Allah tidak akan murah, berkualitas ya dan berkualitas itu ya. Itu baik pemirsa. Nah sekarang Bu, harapan kesan pesan untuk ini para pemirsa, terutama untuk anak didik yang ada di MTS Negeri 3 Subang, sehingga beri motivasi buat mereka supaya semangat dalam pembelajaran. Melihat dari pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari ya, kemudian ada pembiasaan sebelum materi dalam pembelajaran, menerapkan juga yaitu kedisiplinan dalam bersikap ya di MTS ini, maka kepada para siswa MTSN 3 ini, jadikan motivasi bahwa kalian itu semakin lebih tinggi dalam pembelajaran, kemudian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga takdim kepada guru-guru, bahkan kepada orang tua itu sendiri. Itu mungkin Mbak. Dan juga kalian jangan istilahnya susah-susah mencari sekolah atau keluar kuliah yang jauh. Kita banyak Subang, atau misalkan ke Aliyah juga ada Riyadul Jannah, ada STAI Riyadul Jannah juga. Silakan anak-anak. Terima kasih Bu, Ibu Dokter ya. Kemudian Bu, setelah PPL beres dari sini, mungkin ada harapan ke depan. Kan mereka juga mungkin bisa menempuh lagi bagaimana supaya bisa menempuh gelar sarjana. Mungkin ada tahapan-tahapan. Nah, harapan ke depan dari Ibu kepada para mahasiswa yang ada PPL di sini khususnya, dan umumnya yang ada di sekolah-sekolah yang lain, bagaimana harapannya? Harapan ke depan ya, jadi baik mungkin kepada para mahasiswa, saya selalu menekankan kalian jangan puas dengan sudah lulus dari satu sekolah atau dari sekarang lagi kuliah di Riyadul Jannah, tapi kita harus melek IT di sana, yaitu banyak program-program baik S2 yang yang gratis ataupun beasiswa, maka kita harus melek kepada IT dan melihat info-info di sana banyak program-program pemerintah baik dalam dunia pendidikan, terutama bagi para anak-anak ya. Jangan berkecil hati kalian misalkan adanya kekurangan, kemudian adanya mohon maaf ya, istilahnya adanya kegagalan misalkan dalam segi ekonomi dan lain sebagainya. Tidak boleh berkecil hati. Contoh ibu anak-anakku, ibu dilahirkan dari keturunan yang sangat-sangat sederhana, tetapi insya Allah dengan kegigihan, dengan semangat yang tinggi gitu ya. Jangan malu, dan ibu juga sambil berbisnis. Kuliah bisa S3 dari mana selain kalau kita rajin berbisnis. Jadi Abdi Oge sambil berjualan punya toko sembako Oh mantap. Di mana tuh? Di Subang, di Bandung? Di Bandung ya, di Bandung alhamdulillah gitu ya. Jadi
dari mana kalau PNS sekarang misalkan kita bisa melanjutkan S3 kalau tidak beasiswa, yaitu dengan biaya sendiri. Tapi insya Allah dengan kita memiliki semangat yang tinggi, kemudian komitmen kepada diri sendiri juga untuk merubah kehidupan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik pemirsa, itu sangat terharu sekali ya. Kalau mau jadi orang sukses harus banyak yang dihafalkan dan banyak yang dilupakan, gitu ya. Artinya ada air mata, ada keringat, itu tidak semudah memberikan telapak tangan Bu ya. Ada manjada wajada insya Allah lah. Baik Bu, ini sangat tergugah sekali. Nah oleh karena itu Abah minta kepada Ibu Dokter nih poin-poin entry motivasi untuk mahasiswa yang ada di sini khususnya dan umumnya yang ada di STI dari Lujana. Kata motivasi buat mereka supaya mereka semangat dalam mencapai gelar sarjana. Kan biasanya suka males kalau sudah PPM mau skripsi tuh. Nah bagaimana tuh untuk mereka supaya lebih semangat lagi? Yang terpenting catat apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita catat. Mantap. Kemudian pertama disiplin waktu dan disiplin yaitu komitmen dalam diri sendiri. Pada intinya yaitu disiplin waktu, disiplin dalam hal-hal yang istilahnya sekali lagi tidak ada manfaatnya tinggalkan saja. Yang pada akhirnya insya Allah meskipun kata orang Sunda laun-laun asal kalakon gitu ya. Nah itu saja mungkin. Aduh, baik Bu. Kemudian Bu untuk kami nih kan Abah juga sebagai guru pamong nih kebetulan. Dan Pak Wawan yang kameramen tuh juga sama guru pamong. Gitu ya, mapel PAI gitu ya. Nah mudah-mudahan kami juga memetik dari para mereka dari PPL memberikannya yang terbaik lah buat mereka agar mereka mencapai gelar sarjana yang menjadi guru-guru yang profesional. Baik Bu, yang terakhir nih Bu, berikan kami petuah terutama kepada peserta didik di sini ya mungkin Ibu kan banyak pengalaman lah. Mungkin berakit-akit ke hulu, pernah kemudian kadang kita kan bersakit-sakit dahulu banyak pengorbanan tapi insya Allah innal hayata aqidatun wa jihadun. Dengan banyak pengorbanan perjuangan itulah hidup. Insya Allah berhasil. Nah bagaimana petuah-petuah dari Ibu khusus untuk kami semua keluarga besar MTS Negeri 3 Subang terutama untuk para peserta didik yang ada di sini. Pertama ucapkan Abah sebagai kameramen sebagai guru pamong. Setelah saya menerima laporan daripada para mahasiswa kami yang luar biasa guru pamong di sini membimbing, membina, memotivasi gitu ya. Nah kemudian harapan ke depan yaitu kalau mungkin saya berdasarkan pengalaman keprihatinan kehidupan gitu ya sehingga menjadi hal seperti ini dulu saya ketika duduk di sanawiyah tetapi saya selalu duduk yang terdepan duduk yang terdepan selalu dekat dengan guru ketika guru menerangkan saya suka tatap satu wajah-wajah guru tersebut dan ketika menatap itu berdoalah dalam hati saya seandainya kalau nanti saya yang menjadi guru insya Allah mungkin akan seperti dia gitu ya. Kemudian karena mungkin dari perjalanan kehidupan yang sangat keprihatinan pada saat itu termotivasi saya untuk istilahnya meninggalkan istilahnya tidak mengenal masa remaja gitu ya. Yang istilahnya orang lain main kemana, tetapi saya selalu berusaha orang tua saya itu berpesan bermain atau belanja atau kemanapun nanti akan ada pada saatnya. Kalau kamu ingin sukses tetaplah belajar, takdim kepada bapak dan ibu guru, kemudian lakukan sekemampuanmu. Jadi anak-anakku dan para mahasiswaku juga khususnya para siswa-siswi yang ada di MTS ini, kalian semangat. Tidak kalian melihat dari keluarga mana,
ekonominya seperti apa, insya Allah apabila kita memiliki keyakinan, pasti Allah akan mengabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Itu Alamin. saja mungkin. Baik pemirsa, aduh sangat terharu sekali. Terima kasih Bu atas petuahnya. Mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kami ya, Iya, sama-sama. bagi terutama anak didik yang ada di Iya, MTS Negeri 3 amin, Subang. amin, amin, amin. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat, Amin, tetap semangat amin, gitu ya, dan amin. menjadi seorang dokter yang profesional yang Amin, menjadi panutan amin, bagi amin, kita amin. semuanya. Amin, amin, amin. Baik pemirsa, itu tadi Abah bincang-bincang dengan Ibu dosen yang ada di STI Riyadul Jannah. Gitu ya, mudah-mudahan putra-putri kita bisa kuliah di sana di RJ. Amin, Dan amin, amin. kami Abah secara pribadi dan kameramen Saktiawan ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bincang-bincang kali ini. Yang tetap untuk kita lakukan adalah semangat Bu ya untuk Iya. meraih sukses, karena kesuksesan tidak akan datang dengan sendirinya tapi harus diraih. Nah, mudah-mudahan kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin Alamin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, sebelum berakhir Bu, kita jargon dulu buat pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya. Madrasah Bu ya. Iya. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. MTS Negeri 3 Subang, madrasah riset. Riyadul Jannah is the best. Riyadul Jannah luar biasa. Riyadul Jannah Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.